Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 periode 2 UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam kali ini saya akan menyampaikan peer teaching dengan tema Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kelasnya lumayan bagus. Siapa ya ini ya? Piket siapa saja ini hari ini piket? Pak Lemer piket hari ini. Pak Hatik mungkin bajunya perlu dicek kembali, sudah rapi semua belum? Untuk biar nanti kita pembelajaran hari ini bisa nyaman. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, Darwanto silahkan untuk memimpin doanya. Kita berdoa dulu sampai itu bila bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Bab 7 ya. Ini sebelumnya anak-anak sekalian sudah tahu apa belum ini terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Coba apa sih yang dimaksud Quran hadis itu sebagai pedoman hidup? Ada yang coba bisa tahu? Mungkin Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah ya. Al-Quran ini sebagai petunjuk Bapak, petunjuk bagi umat Islam supaya dalam perjalanan hidup tidak tersesat gitu. Weh, pinter sekali nih. Pak tadi luar biasa sudah menyebutkan. Ini sudah pada bisa baca Al-Quran atau belum? Sudah Bapak. Sudah semua ya? Sudah bisa baca Al-Quran semua ya? Sudah. Bisa, tapi ada yang kertal-kertul. Oh begitu, iya yang masih kertal-kertul. Coba kalian juga, kan di rumah ada ustadz, ada guru-guru. Silahkan dipelajari kembali ya Al-Qur'annya. Ya anak-anakku sekalian, ini terkait dengan Al-Qur'an, hadis sebagai pedoman hidup. Ini kenapa penting sekali bagi kita ya, karena Al-Quran dan hadis ini memang segala aktivitas kita ya, ini harus disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya begini, anak-anak ini setiap hari sholat apa tidak? Sholat ya, terus kemudian anak-anak sholat ya, anak-anak kemudian kalau sholat itu yang apa namanya, yang merintah siapa itu? Apa yang merintah sholat? Kenapa kalian sholat? Perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Al-Quran dan melalui al-hadis ya, melalui lewat Nabi Muhammad penjelasan-penjelasannya itu. Jadi kenapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis? Ya contoh, kenapa kita melaksanakan sholat, kenapa kita melaksanakan zakat, puasa, itu merupakan atau aktivitas yang diperintah oleh Al-Quran dan hadis. Suatu hari, istrinya memberitahu bahwa Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang.
Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara seperti ini sangat tidak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam, sebab sudah kesekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedangkan anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau hadir meski agak ogah-ogahan. Father Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayah-ayahnya. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk paling belakang, sementara para ayah yang lain berebut duduk paling depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang akan tampil di panggung. Satu persatu anak mulai menunjukkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang menyanyi, menari, membaca puisi dan pantomim. Ada pula yang pamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat A+ dari ayah-ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya, dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78 An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada gurunya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah." Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan lain." Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Haji riwayat Al-Hakim. "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak mampu membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Demikian tadi adalah tayangan video, mudah-mudahan terinspirasi ya dari video yang tadi Bapak sampaikan. Al-Quran dan hadis dan menjadi pedoman untuk hidupnya.
Iya, itu diantaranya ya. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah akan bahagia, akan selamat semuanya itu ya. Kemudian ilustrasi kedua ini dari Pak Roni, mungkin ada tanggapan terkait ilustrasi kedua. Ya, kenapa si Arman ini tidak betah di rumah ya? Kemudian ditangkap polisi. Karena Arman tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam hidupnya. Betul, maka itu ya anak-anak semuanya, kita harus selalu memedomani Al-Quran kapanpun, dimanapun ya. Baik itu sebagai pribadi ya, maupun sebagai keluarga, sebagai anak dari bapak ibu, ataupun sebagai warga negara ya. Kita harus selalu memedomani Al-Quran dan hadis untuk setiap aktivitas kita. Jadi kita nyaman untuk ketua kelompok bisa menjelaskan atau mendemonstrasikan di depan teman yang lain, biar nanti teman yang lain bisa menanggapi dari apa pendapat kelompok satu ke kelompok yang lain dan sebaliknya, gitu ya. Coba dari kelompok satu, Pak Zainal mungkin bisa terlebih dahulu mempresentasikan, atau kelompok dua dulu, enggak apa-apa wis. Yang sudah. Pak Hatik, yo. Mana Pak Hatik? Kelompok 2. Belum ya? Oh ya wis. Pak Bahar kelompok 3, gimana? Tulisannya kurang jelas apa ini ya? Oh gitu ya. Kurang jelas Pak, tulisannya kurang jelas, kurang besar. Oke. Perilaku Rasulullah perkataan. Ya, perilaku Rasulullah, yang dimaksud perkataan, yang dimaksud perbuatan, yang dimaksud takrir, ini sifat himmah ya. Oke. Yang sudah silahkan maju dipresentasikan, nanti biar kelompok lain bisa menanggapi terkait dengan masalah tersebut. Ya. Ini contoh Pak ya, contoh gitu ya. Contohnya. Ya. Oke. Ya bisa disebutkan juga. Disebutkan ya. Siap. Ya. Coba perkataan contohnya Nabi perkataan adalah tentang masalah niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus ada niatnya. Perbuatan Nabi yaitu berupa Nabi mempraktekkan sholat ketika ada keumuman di dalam Al-Quran berupa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Kemudian Nabi memperjelas dengan adanya hadis yang berupa fi'liyah, yaitu solu kama ra'aitumuni usolli. Yang ketiga adalah takrir. Takrir itu ketetapan Nabi. Contohnya adalah ketika Nabi sedang sampai di hewan yang namanya dob. Kalau Indonesia itu biawak lah, katakan demikian. Kemudian Nabi tidak menerima, tetapi beliau juga tidak tidak menghalalkan, juga tidak mengharamkan, tapi mempersilahkan untuk memakan. Tapi Nabi tidak mau makan dengan alasan karena itu tidak ada di daerah beliau. Itu Pak. Ya. Terus sifat himah gimana? Ada tanggapan? Himah yang lain. Ganti kelompok saya yang lain, gantian. Oke, coba yang lain ditanggapi. Pak Harisin, barangkali ini. Ditanggapi silahkan. Ya, cocok Pak, setuju. Oh ya, ada yang kreatif lagi ini. Barangkali Pak Hatik, Pak Roni punya argumen lain. Yang sifat dan himah belum paham Pak Guru. Yang sifat, yang perkataan, perbuatan, takrir. Bawahnya takrir. Ya.
Sifat atau himmah itu ya. Mungkin sifat itu sifat Rasulullah, pemaaf, dermawan, masuk nggak Pak? Nggih. Nggih, coba Pak Roni ada tanggapan? Tuh, lagi balas chattingan ya Pak Guru. Aduh. Itu ya apa yang dikatakan Pak Paha itu tadi betul ya, perkataan segala apa yang dikatakan oleh Nabi itu juga merupakan sebuah sunnah atau hadis, kemudian perbuatan demikian sudah dijelaskan, kemudian takrir ya, apa yang terjadi pada sahabat zaman itu yang dijelaskan juga sudah benar. Nah, ada sifat atau himmah ya, pada suatu ketika Nabi juga ada keinginan tetapi belum tersampaikan sehingga beliau sudah meninggal gitu. Tapi keinginan itu sudah diketahui. Nah, ini termasuk sifat atau himmah ya, ketika puasa bulan tanggal 9 bulan Muharram itu kan termasuk begitu. Ya, dipahami anak-anak? Oleh tanya Pak Guru. Iya, silahkan ditanya. Ini menjelaskan tentang hadis, kemudian ada sunnah. Iya. Saja, apa bedanya hadis dengan sunnah Pak Guru? Hadis dengan sunnah sebenarnya hadis dan sunnah ini hampir sama ya, sinonim. Bisa dikatakan samalah, katakan begitu. Begini anak-anak, jangan dulu. Ya barangkali ada yang mau menjawab. Ini anak-anak semuanya yang di sini barangkali menjawab. Ada Manto? Hah? Ya masuk Pak. Ya silahkan. Gini Pak, ini materinya kelihatannya teman-teman sudah paham. Ini menurut saya keroncongan, teman-teman di luar sudah istirahat Pak. Oh begitu ya. Betul. Jam berapa Pak istirahatnya ya? Iya betul. Oh ya ini sudah Guru jamnya asik sudah menerangkan jadinya lupa sudah Cuma- istirahat Pak Guru. Iya jamnya sudah habis. Oke, mohon maaf ya Bapak Guru, anak-anakku semuanya. Yaitu ya nanti kita besok Pak Hadik kita besok ketemu lagi di lain jadwal. Ada PR anak-anakku sekalian. Nanti dicatat ya. Siap. Ini PR-nya. Ya, ini PR. Siap, Pak. Oke, coba kalian ya ditulis. Untuk minggu depan kita kembali belajar dengan tema kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hari ini karena teman-teman yang lain sudah pada istirahat, barangkali juga kita perlu istirahat. Kesimpulan, monggo disimpulkan anak-anak semua. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya, Al-Quran dan hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu anak-anak, ingat kita selalu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis kapanpun, dimanapun, dan waktu dengan siapapun. Itu oke anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Guru mohon maaf atas segala kurangan ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.